Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai fact finding, planning, actuating, and communication evaluation dari sudut pandang public relation. Jadi teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa fact finding sangat penting? Itu karena di era digital saat ini, kita dibanjiri dengan informasi setiap detiknya. Sayangnya, tidak semua informasi yang kita terima adalah benar. Dengan memahami fact finding, kita bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang palsu. Melindungi diri kita dan organisasi dari dampak informasi yang salah. Menjadi cerdas dan kritis terhadap informasi adalah kekuatan. Teman-teman menjadi garda terdepan dalam melawan hoax dan menjaga kejujuran di dunia informasi. Selain fact finding, saya di sini juga akan membahas mengenai perencanaan, membangun fondasi yang kokoh. Kenapa sih penting? Karena setiap sukses besar dimulai dengan rencana yang baik. Perencanaan memungkinkan kita semua memetakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan, mengidentifikasi resiko, dan menyiapkan solusi sebelum masalah muncul. Dengan perencanaan yang matang, teman-teman dapat menaklukkan tantangan apapun yang datang. Teman-teman tidak hanya bereaksi terhadap situasi, tetapi teman-teman menciptakan peluang dan mengarahkan masa depan kalian. Untuk actuating sendiri, kenapa sih penting dibahas di sini? Karena ide-ide besar hanya akan menjadi angan-angan jika tidak diimplementasikan. Actuating adalah jembatan antara konsep dan kenyataan. Memastikan bahwa setiap langkah dalam rencana teman-teman diambil dan dieksekusi dengan baik. Oleh sebab itu, teman-teman memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dengan tindakan kamu. Jangan takut untuk bergerak maju dan mewujudkan visi misi kamu. Setiap langkah kecil membawa kamu menjadi lebih dekat dengan tujuan besar. Yang terakhir adalah evaluasi komunikasi. Ini adalah tolak ukur dan penyempurnaan. Ini penting banget, karena tanpa evaluasi, kita tidak akan tahu apakah strategi komunikasi kita efektif atau tidak. Evaluasi komunikasi memberi wawasan berharga tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dan perlu diperbaiki. Sehingga menjadi bagian dari proses evaluasi berarti kamu dan kita semua selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Setiap feedback adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, menjadikan kita dan organisasi kita lebih kuat dan lebih adaptif. Sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Mei, saya mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Inaba Bandung. Jadi sini saya sedang melakukan tugas pembuatan video yang berdurasi 1 jam untuk mata kuliah Public Relation. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas fake finding. Dari namanya aja, kalau misalnya kita translate, fake itu berarti palsu, finding itu berarti penemuan. Kalau jadi satu, artinya penemuan palsu. Dan dalam sudut pandang public relation, fake finding itu adalah proses mengidentifikasi dan memverifikasi informasi palsu atau tidak akurat yang dapat mempengaruhi satu reputasi, yang kedua keputusan, dan yang ketiga adalah hasil dari suatu proyek atau organisasi. Dan kalau seandainya kita bilang dalam konteks public relation atau PR, fake finding adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa semua komunikasi yang disampaikan kepada publik adalah benar dan dapat dipercaya. Ini mencangkup pengecekan fakta, validasi informasi, dan deteksi hoax atau berita palsu yang dapat merusak reputasi organisasi. Sebelumnya kita sudah melewati masa pemilihan umum, pemilu presiden dan wakil presiden. Seperti yang teman-teman tahu, sangat banyak berita-berita hoax yang beredar di sosial media. Entah itu Facebook, Instagram, ataupun TikTok, ataupun YouTube. Sangat-sangat banyak. Dan terkadang kita tidak bisa mengidentifikasi yang mana yang benar. Karena dengan perkembangan zaman yang sekarang, apalagi dengan adanya AI, itu udah semuanya semakin rancu ya.
Kalau misalnya kalian ingat, ada video Pak Jokowi yang berbicara bahasa Mandarin dan sangat fasih berbahasa Mandarin. Teman-teman pasti udah tahu lah mengenai video ini, itu sempat viral dan dipertanyakan. Dan yang harus teman-teman tahu adalah itu dibuat dari AI. Jadi zaman udah sangat-sangat maju, dan untuk mencari fakta yang 100% benar itu semakin susah. Anyway, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, kita juga sangat terbantu. Jadi kita nggak bisa hanya melihat dari sisi negatif, tapi sisi positifnya juga banyak dong. Mengidentifikasi informasi palsu sangat penting dalam proyek PR atau public relation. Karena apa? Yang pertama adalah reputasi organisasi. Itu udah pasti. Kalau reputasi hancur, itu sangat-sangat susah untuk recover. Reputasi organisasi karena informasi palsu dapat merusak reputasi organisasi secara signifikan jika tidak ditanggapi dengan cepat dan efektif. Contohnya, kalau teman-teman masih ingat nih, kasus pelecehan di KRL yang kemarin sempat viral. Itu PR-nya, public relation-nya sangat cepat untuk menanggapi isu krisis seperti ini, dan kecepatan petugasnya untuk menangkap langsung di waktu yang sama, di hari yang sama pelaku yang melakukan pelecehan. Walaupun sebenarnya hasil akhirnya setelah dimediasi, pelaku masih mengelak dengan perbuatan apa yang telah dia lakukan. Satu, karena CCTV di KRL itu masih jarang, jadi mereka harus memasang banyak CCTV sehingga ketika terjadi kasus seperti ini, orang udah nggak bisa ngelak lagi. Yang kedua adalah keputusan strategis. Keputusan strategis yang dibuat berdasarkan informasi palsu dapat berdampak negatif pada strategi dan operasional organisasi. Contohnya aja lumpur Lapindo. Kalau teman-teman masih ingat, itu udah lama banget ya, tapi efeknya masih terasa sampai sekarang. Dan masih belum fix ya. Jadi waktu itu ketika beritanya masih baru-baru, dari PT Lapindo itu mereka ngedinai bahwa itu adalah kesalahan dari mereka menggali tanah di area tersebut. Mereka ini sudah menyalahkan mereka yang notabene adalah perusahaan Lapindo. Mereka malah menyalahkan alam. Memang sebenarnya kemungkinan besar itu karena alam. Kalau misalnya alam tidak diganggu, nggak mungkin lumpur itu bisa menyembur keluar. Benar nggak? Yang tiga adalah kepercayaan publik. Menjaga kepercayaan publik adalah kunci dalam PR atau public relation. Informasi yang salah atau palsu dapat menghancurkan kepercayaan tersebut. Apalagi zaman sekarang. Semuanya itu berpindah ke media sosial. Jadi semua orang udah di media sosial. Sekalinya kita menyebarkan atau membuat informasi yang salah, semuanya bakalan hancur. Contohnya aja bidang makanan deh. Kalau kita promonya terlalu berlebihan bilang ini ada ingredient inilah itulah, padahal ketika orang ke sana makan, ekspektasinya mereka adalah ketika mereka melihat informasi ataupun iklan yang udah beredar mengenai restoran inilah, contoh aja ya, dan mereka makan ke sana ternyata ekspektasinya tidak sesuai. Nah, di sanalah mereka akan merasa kecewa dan merasa dibohongi dengan informasi-informasi palsu yang telah beredar atau sengaja dibuat oleh suatu company. Yang terakhir adalah kredibilitas komunikasi. Keakuratan informasi memastikan bahwa komunikasi organisasi tetap kredibel dan profesional. Udah pasti kalau seandainya informasi yang di-sharingkan 100% benar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, pastinya customer tidak akan kecewa, sehingga mereka akan datang lagi karena apa yang mereka sudah lihat dan ekspektasikan ketika mereka melihat marketingnya kita di sosial media itu sama seperti apa yang mereka dapatkan. Beberapa metode dan teknik yang dapat digunakan dalam fake finding. Contohnya yang pertama adalah pengecekan fakta, fact checking. Udah pasti memverifikasi informasi dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya sebelum disebarluaskan. Yang terjadi adalah banyak banget konten-konten yang saya nggak bilang jelek, karena saya juga senang ngelihat konten dan memang tidak gampang untuk membuat konten.
Hanya saja terkadang kita nggak ngecek kejelasan dari informasi yang kita sharing, sehingga terjadi miskomunikasi di lapangan. Apalagi untuk follower-followernya yang udah banyak ya, ketika sharing informasinya salah atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan, wah itu bahaya karena kita menyebarkan berita hoax. Yang kedua adalah analisis sumber daya, mengevaluasi kredibilitas dan reputasi sumber informasi. Sebelum kita membuat konten, pastinya kita mencari sumber mana yang terpercaya. Contohnya aja detik.com, Jabar Express, ataupun narasumber-narasumber yang terpercaya yang bisa kita jadikan patokan atau acuan untuk kita membuat konten. Yang ketiga adalah cross-referencing, membandingkan informasi dengan beberapa sumber berbeda untuk memastikan konsistensi. Jangankan ketika kita membuat konten ya teman-teman, ketika kita pergi ke dokter aja, ketika divonis ataupun didiagnosa kita juga harus checking ulang ke dokter yang lain. Jangan 100% percaya dengan vonis dari dokter A ini. Sama juga dengan ketika kita membuat konten atau ingin menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Kita harus cross-checking lagi mengenai informasi yang akan kita sharingkan ke masyarakat. Yang keempat adalah teknologi deteksi. Menggunakan alat dan perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi berita palsu atau informasi yang tidak akurat. Teknologi udah sangat canggih ya. Saya yakin banyak banget aplikasi-aplikasi yang entah berbayar ataupun tidak berbayar yang bisa melakukan hal seperti ini. Yang terakhir adalah pelatihan tim PR. Melatih tim PR untuk mengenali tanda-tanda informasi palsu dan teknik verifikasi yang efektif. Memang saat ini di dunia kerja, bukan hanya di PR, di dunia kerja juga kita harus selalu upgrade skill kita. Jangan sampai ketinggalan. Karena di dunia yang serba cepat saat ini, kalau kita nggak upgrade skill kita dengan cara belajar kursus online, mengikuti pelatihan-pelatihan formal, non-formal, offline ataupun online, kita bahkan ketinggalan jauh dari orang lain. Oleh sebab itu, pelatihan itu diperuntukkan untuk semua orang. Tapi karena kita di sini membahas mengenai public relation, pelatihan untuk tim public relation itu sangat penting untuk mengetahui informasi, bagaimana ciri-ciri informasi yang palsu. Beberapa tips praktis untuk melakukan fact finding yang efektif. Yang pertama adalah bersikap skeptis. Kita itu kalau seandainya menerima informasi, kita tuh harus mempertanyakan apakah informasi ini benar, 100% akurat atau enggak. Dengan cara comparing informasi yang udah kita dapat dengan informasi lain yang beredar di media sosial. Entah itu kalian baca e-koran ataupun mengakses channel-channel berita yang ada di YouTube, itu juga boleh. Pada itu yang kedua adalah gunakan sumber yang terpercaya. Maksudnya apa sih? Kita menggunakan sumber informasi yang sudah terbukti kredibilitas dan memiliki reputasi baik. Ya contohnya seperti yang tadi saya bilang, kita double cek informasi itu, berita-berita yang tersebar melalui channel berita yang terpercaya. Kompas.com, detik.com, Tribun, dan lain-lain. Terus edukasi tim. Latih tim PR untuk mengenali tanda-tanda informasi dan cara mengidentifikasi fakta dengan cepat. Karena sekarang perkembangan teknologi itu udah gila banget. Dan apalagi diimbangi dengan perkembangan AI ya. Yang kita sendiri sebagai manusia biasa kadang bisa terkecoh. Karena semua bisa dibuat dengan instan seperti ini, dengan menggunakan aplikasi. Terus nomor 4 adalah monitoring media sosial. Aktif memantau media sosial dan platform berita untuk mendeteksi dan menangani informasi palsu secara proaktif. Jadi memang sebagai bangsa Indonesia memang kita nggak begitu suka membaca. Hanya saja sekarang itu selain membaca,
channel-channel TV itu semuanya juga beralih ke YouTube. Jadi kita bisa mendengarkan channel mereka di YouTube. Terus yang terakhir adalah kolaborasi dengan ahli. Bekerja sama dengan ahli di bidang terkait untuk memverifikasi informasi yang kompleks dan teknis. Definisi, tujuan, dan perencanaan. Penelitian perencanaan adalah proses sistematis untuk menentukan arah tindakan yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks proyek atau penelitian, perencanaan melibatkan identifikasi tujuan, mengumpulkan data, analisis situasi, dan pengembangan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan yang baik menyediakan peta jalan yang jelas, mengurangi ketidakpastian, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efektif. Tujuan dari perencanaan yang baik dan efektif. Yang pertama, mengarah pada keberhasilan proyek. Apalagi kalau seandainya kita membicarakan mengenai proyek ya, jangankan proyek yang besar, proyek yang kecil pun itu harus ada perencanaan. Terutama perencanaan keuangan. Kalau seandainya perencanaan keuangannya tidak bagus, wah, udah pasti kita bakalan kebobolan. Dan yang seharusnya kita ngeluarin segini, yang udah kita kepikiran, dan budgetnya kita, tahu-taunya kita harus mengeluarkan anggaran yang lebih dari budget kita. Nah, di sanalah kita bakalan kelabakan. Terus yang kedua adalah meminimalkan resiko. Dengan perencanaan secara menyeluruh, resiko potensial dapat diidentifikasi dan mitigasi yang tepat dapat disiapkan. Yang ketiga adalah penggunaan sumber daya yang efisien. Perencanaan memungkinkan pengguna sumber daya yang efisien, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja. Udah pasti, dalam suatu proyek, semuanya pasti harus dihitung. Berapa budget? Dari budget ini kita bakalan bisa tahu berapa SDM yang kita pergunakan per hari, berapa lama proyek ini bakalan kelar, apa aja yang akan dibutuhkan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Perencanaan yang baik meningkatkan koordinasi antara anggota tim dan memastikan komunikasi yang efektif di seluruh proyek. Memang masalah komunikasi ini sangat penting ya. Kalau seandainya ada miskomunikasi atau komunikasinya nggak lancar dari satu orang ke orang yang lain, itu semuanya bakalan kacau deh teman-teman. Contohnya kalau umpamanya di tempat kerja, atasan bilang A, ternyata kita menangkapnya B karena persepsi kita. Kita pikir begini, dan akhirnya ketika kita menyebarkan ke tim-tim kita, akhirnya semuanya salah. Dan itu tidak bagus ya. Yang terakhir adalah menyediakan ukuran keberhasilan. Perencanaan menetapkan tolak ukur dan indikator kinerja yang jelas sehingga memungkinkan evaluasi keberhasilan proyek. Tolak ukur yang jelas dalam bekerja aja. Ketika kita buat promosi, itu harus ada yang namanya tolak ukur. Berapa banyak audiens yang kita bakalan dapet, berapa banyak yang bakalan converting, yang bakalan beli, itu harus ada tolak ukurnya. Dan sama aja seperti kita sekolah juga ya. Zaman dulu itu ada yang namanya nilai standar. Jadi ketika kita ujian, nilai kita di bawah dari standar, kita harus yang namanya mengulang atau ikut remedi. Langkah-langkah perencanaan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan tujuan. Jadi penetapan kebutuhan, apa aja yang dibutuhkan di lapangan, itu harus jelas. Tujuan spesifik yang ingin dicapai dari proyek itu juga harus ada ya. Jangka pendek dan jangka panjang itu harus ada semua. Pengumpulan data dan informasi, contohnya aja sumber data dan juga analisis data. Contohnya ketika kita mau berjualan, tentunya kita melihat seberapa banyak orang yang tinggal di daerah tersebut, apa yang orang tersebut butuhkan, apa tren. Kalau seandainya kita berjualan di depan sekolah, apa tren yang lagi hype untuk anak-anak sekolah.
Yang ketiga adalah penyusunan rencana aksi dan timeline. Rencana aksi dan timeline. Ya, kita harus pintar-pintar mengatur waktu ya. Time management lah. Kalau seandainya orang-orang zaman sekarang bilang time management. Kita harus bisa mengatur waktu. Contohnya dari pagi, kita bangun jam berapa, habis itu kita ngapain, terus berangkat kerja, di tempat kerjaan apa yang harus dilakukan pertama kali, dan next sampai kita pulang. Alat dan teknik perencanaan. Yang pertama adalah penggunaan alat bantu. Penggunaan alat bantu. Contohnya kalau misalnya kita mau buat konten, tentunya kita butuh aplikasi dong. Entah itu kalian pakai Canva atau pakai CapCut atau apalah itu, kalian pasti membutuhkan alat bantu. Yang kedua adalah teknik brainstorming dan analisis SWOT. Ya, brainstorming kalau seandainya kalian ada tim, itu lebih enak lagi. Jadi ada yang diajak untuk bertukar pikiran. Terus analisis SWOT. Kalian ketika kita mau buka kayak proyek, itu kita harus menentukan kekuatan kita di mana, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya itu apa aja untuk proyek itu berjalan dengan lancar. Jadi semua harus diperhitungkan. Apa sih itu actuating? Actuating dalam konteks public relation adalah tahap di mana perencanaan yang telah disusun mulai dijalankan dan diimplementasikan. Ini adalah fase eksekusi di mana strategi, taktik, dan aktivitas yang direncanakan diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Actuating mencangkup segala tindakan yang dilakukan untuk menggerakkan proyek atau kampanye dari konsep menjadi kenyataan. Contohnya saja ketika pandemi COVID-19, pemerintah itu merencanakan kampanye ayo pakai masker. Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri itu dilakukan melalui Kementerian Kesehatan yang meluncurkan kampanye ayo pakai masker. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Rencana kampanye ini dirancang mencangkup iklan televisi, media sosial, dan kegiatan nyata di lapangan, seperti pembagian masker gratis. Dan tindakan nyata yang mereka lakukan adalah melalui koordinasi dengan berbagai sosial media dan organisasi masyarakat. Kampanye ini berhasil diimplementasikan di berbagai daerah, memastikan pesan tentang pentingnya memakai masker mencapai semua lapisan masyarakat. Kalau seandainya kita bicara mengenai Jakarta, kayak Bandung, kota-kota besar di kota-kota besar di Indonesia, itu mereka sangat menerapkan penggunaan ayo pakai masker. Karena di semua mall, contohnya kalau dulu kalian ingat, di semua mall kita itu harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker kita nggak bisa masuk mall. Itu adalah satu contoh nyata mengenai bagaimana proses perencanaan itu dieksekusi. Ada beberapa langkah-langkah ketika kita ingin melakukan suatu perencanaan. Yang pertama adalah tim koordinasi. Mengatur dan mengarahkan anggota tim untuk memastikan bahwa setiap orang memahami peran dan tanggung jawab mereka. Yang kedua adalah pengawasan dan kontrol. Mengawasi setiap langkah dan pelaksanaan untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana dan standar kualitas yang ditetapkan. Yang tiga, pelaksanaan aktivitas. Melakukan aktivitas yang direncanakan seperti konferensi pers, peluncuran produk, kampanye sosial media, event-event, entah itu event food fest, atau event pet expo, atau booth. Itu semua dibutuhkan banyak sekali perencanaan dari awal, sehingga untuk memastikan bahwa event yang akan mereka selenggarakan itu berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah penyesuaian dan koreksi. Melakukan penyesuaian dan koreksi jika terjadi penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaan. Tentu saja setiap event yang kita rencanakan, kita selalu menginginkan event tersebut sukses. Namun ada hal-hal yang harus juga kita tanggulangi. Contohnya saja bencana alam, sehingga kita tidak bisa melangsungkan kegiatan event tersebut di hari dan jam yang sudah kita sesuaikan. Penetapan prioritas dan alokasi sumber daya. Yang pertama, penetapan prioritas. Menentukan urutan prioritas tugas berdasarkan urgensi dan dampak terhadap proyek. Fokus pada tugas-tugas yang memiliki dampak terbesar terhadap pencapaian tujuan.
Yang kedua adalah alokasi sumber daya. Mengalokasikan sumber daya seperti waktu, uang, dan juga tenaga kerja secara efektif untuk setiap tugas. Pastikan sumber daya yang disediakan digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan yang sukses. Contohnya saja, ketika kita melakukan event, sudah pasti setiap orang memiliki responsibilitas masing-masing sesuai dengan job desk, sehingga tidak terjadi bentrok atau kebingungan ketika waktu pelaksanaan event. Tantangan umum yang dihadapi selama pelaksanaan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Contohnya keterbatasan anggaran, waktu, ataupun tenaga kerja yang dapat menghambat pelaksanaan event yang sudah direncanakan. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Contohnya, komunikasi yang tidak efektif antar anggota tim atau dengan pemangku kepentingan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penundaan. Oleh sebab itu, memang dari awal komunikasi memang harus jelas ya. Yang pertama, memang nggak mudah untuk menyamakan persepsi. Tapi disinilah pentingnya seorang leader. Kalau seandainya di sebuah event, udah pasti akan ada leader-leader yang in charge di sana. Untuk memastikan bahwa ketika mereka menyampaikan sesuatu kepada timnya mengerti sehingga tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. Tim atau pemangku kepentingan mungkin menunjukkan resistensi terhadap implementasi strategi baru atau perubahan dalam rencana. Yang terakhir, gangguan eksternal. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi, bencana alam, atau isu politik dapat mengganggu pelaksanaan. Penetapan prioritas dan alokasi sumber daya. Yang pertama, penetapan prioritas. Menentukan urutan prioritas tugas berdasarkan urgensi dan dampak terhadap proyek. Fokus pada tugas-tugas yang memiliki dampak terbesar terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua adalah alokasi sumber daya. Mengalokasikan sumber daya seperti waktu, uang, dan juga tenaga kerja secara efektif untuk setiap tugas. Pastikan sumber daya yang disediakan digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan yang sukses. Contohnya saja, ketika kita melakukan event, sudah pasti setiap orang memiliki responsibilitas masing-masing sesuai dengan job desk, sehingga tidak terjadi bentrok atau kebingungan ketika waktu pelaksanaan event. Evaluasi komunikasi adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas dan dampak dari aktivitas komunikasi yang dilakukan. Ini mencangkup penilaian terhadap pesan yang disampaikan, saluran yang akan digunakan, serta respon dan persepsi dari audiens yang ditargetkan. Dalam konteks public relation, evaluasi komunikasi membantu untuk memenuhi sejauh mana tujuan komunikasi tercapai dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Mengapa evaluasi komunikasi penting dalam proyek atau penelitian? Pertama, mengukur keberhasilan. Maksudnya mengukur keberhasilan itu adalah evaluasi memungkinkan untuk mengukur sejauh mana tujuan komunikasi telah dicapai dan efektivitas dari strategi yang digunakan. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan. Melalui evaluasi kelemahan dan area yang memerlukan perbaikan dapat diidentifikasi untuk meningkatkan komunikasi di masa depan. 3. Meningkatkan strategi. Dari hasil evaluasi, memberikan wawasan yang berguna untuk menyempurnakan strategi komunikasi, menjadikannya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan audiens. 4. Membuktikan nilai. Bagi setiap organisasi, evaluasi komunikasi membuktikan nilai dari aktivitas PR yang dilakukan dan memberikan bukti konkret tentang dampak serta kontribusinya terhadap tujuan organisasi. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Dari data dan informasi yang diperoleh dari evaluasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti. Contohnya saja di Indonesia, proyek pengembangan infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Evaluasi untuk pengambilan keputusan
yaitu proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur di Indonesia. Evaluasi dilakukan melalui analisis dampak proyek terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian lokal. Untuk data dan informasi, evaluasi pengumpulan data mengenai waktu perjalanan yang lebih singkat, peningkatan akses ke layanan dasar, dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Udah pasti ketika dimanapun ada infrastruktur baru, di sana akan ada pertumbuhan ekonomi kecil yang akan bertumbuh. Yang terakhir adalah keputusan berbasis bukti. Berdasarkan data evaluasi, Kementerian PUPR dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi anggaran dan prioritas proyek infrastruktur di masa depan, membuktikan bahwa investasi mereka memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Contoh lainnya adalah proyek penanggulangan banjir Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta. Evaluasi untuk pengambilan keputusan ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi dan dampak banjir di Jakarta melalui pembangunan infrastruktur drainase dan normalisasi sungai. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan tingkat banjir, analisis data curah hujan, dan survei kepuasan dari warga. Terus untuk dampak dan informasinya dapat dievaluasi dari pengumpulan data mengenai penurunan jumlah dan intensitas banjir, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap upaya penanggulangan banjir. Untuk keputusan berbasis bukti, berdasarkan data evaluasi, Pemprov DKI Jakarta dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai prioritas proyek drainase dan normalisasi sungai, serta alokasi anggaran yang lebih baik untuk penanggulangan banjir. Ada 5 teknik dan alat untuk mengevaluasi komunikasi. 1. Survei dan kuesioner. Menggunakan survei untuk mengumpulkan umpan balik dari audiens mengenai efektivitas komunikasi, persepsi mereka terhadap pesan, dan tanggapan mereka. Kedua, analisis media. Menilai jumlah dan kualitas cakupan media yang dihasilkan dari kampanye komunikasi, termasuk analisis sentimen dan search. 3. Fokus group. Mengadakan diskusi kelompok ke arah untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang persepsi dan reaksi audiens terhadap komunikasi yang dilakukan. 4. Metrik digital dan analisis web. Menggunakan alat analitik digital untuk mengukur kinerja konten online, termasuk kunjungan situs website, tingkat interaksi, dan konversi. Yang terakhir adalah evaluasi kuantitatif dan kualitatif. Mengombinasikan metode kuantitatif atau seperti statistik dan data numerik dan kualitatif seperti wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Contohnya saja, evaluasi kampanye beli kreatif online oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Teknik yang mereka gunakan adalah mereka menggunakan Google Analytics dan alat analitik digital lainnya untuk mengukur kinerja konten online dari kampanye beli kreatif lokal yang bertujuan untuk mendorong masyarakat membeli produk lokal dengan menganalisis kunjungan situs kampanye website mereka, interaksi di media sosial, dan konversi penjualan produk lokal. Hasil yang mereka dapatkan adalah data yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kunjungan website, interaksi sosial, serta kenaikan penjualan produk lokal, menunjukkan kampanye ini berhasil untuk mempromosikan penggunaan produk lokal. Cara menerapkan hasil evaluasi untuk perbaikan komunikasi di masa depan. Ada 5 cara. Pertama, analisis wawasan. Menelaah data dan informasi yang diperoleh dari evaluasi untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kedua, identifikasi area perbaikan. Mengidentifikasi aspek komunikasi yang perlu peningkatan, seperti pesan, alur, atau strategi yang digunakan. 3. Penyesuaian strategi.
Mengembangkan dan menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan temuan dari evaluasi, memastikan bahwa pendekatan yang diambil lebih efektif dan relevan dengan audiens. 4. Pembelajaran berkelanjutan. Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kompetensi tim PR dalam merancang dan melaksanakan komunikasi. Yang terakhir, umpan balik kepada pemangku kepentingan. Melaporkan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan internal dan juga eksternal, menunjukkan transparansi dan komitmen terhadap peningkatan kualitas komunikasi. Salah satu contohnya adalah kampanye sejuta pohon untuk Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang pertama kita bahas di sini adalah analisis wawasan. Contohnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi terhadap kampanye sejuta pohon untuk Indonesia untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Analisis data yang mereka dapatkan adalah menunjukkan kampanye sukses menjangkau masyarakat perkotaan, namun kurang efektif di pedesaan. Kesadaran tinggi, tetapi partisipasi dalam penanaman pohon masih sangat rendah. Tindakan yang mereka lakukan adalah mengidentifikasi bahwa kekurangan partisipasi disebabkan oleh kurangnya akses ke bibit pohon dan informasi yang terbatas tentang cara menanam pohon. Jika kita lihat dari identifikasi area perbaikan berdasarkan analisis wawasan, Kementerian mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan peningkatan. Aspek yang perlu ditingkatkan adalah mendistribusikan bibit pohon dan memberikan informasi yang lebih jelas dan praktis tentang cara menanam dan merawat pohon. Strategi yang mereka gunakan adalah mengembangkan materi edukasi yang lebih spesifik untuk pedesaan dan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendistribusikan bibit pohon. Langkah-langkah penyesuaian strategi yang mereka lakukan adalah yang pertama, pesan. Mereka melakukan penyederhanaan pesan tentang pentingnya penanaman pohon dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan. Saluran media sosialnya yang mereka gunakan adalah media lokal, radio, komunitas, dan mengadakan acara edukasi di balai desa untuk mencapai audiens yang lebih luas. Sedangkan pendekatan, mereka melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk mendukung kampanye dan menjadi contoh dalam menanam pohon. Untuk pembelajaran berkelanjutan, mereka menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk mengadakan program pelatihan rutin bagi tim PR tentang teknik komunikasi yang lebih efektif untuk audiens pedesaan dan cara menggunakan media lokal. Manfaatnya adalah meningkatkan kompetensi tim PR dalam merancang dan melaksanakan strategi komunikasi yang lebih efisien dan relevan untuk berbagai segmen masyarakat. Umpan balik kepada pemangku kepentingan, contohnya adalah melaporkan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal, menyusun laporan dan menunjukkan temuan evaluasi, perubahan strategi dan hasil yang diharapkan, serta mendiskusikannya dalam rapat dengan pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah yang terkait. Komunikasinya harus mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk membahas hasil evaluasi dan rencana perbaikan, serta mendapatkan masukan dan dukungan untuk implementasi strategi yang diperbaharui. Tujuan dari hal ini adalah menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas komunikasi dan transparansi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanam pohon. Dengan menerapkan hasil evaluasi dan kampanye ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memperbaiki strategi komunikasi mereka, meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan, dan pada akhirnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanaman pohon di seluruh Indonesia. Sekarang adalah waktunya saya untuk menyimpulkan apa yang telah saya bahas. Dalam dunia public relation, menjaga reputasi organisasi dan kepercayaan publik adalah hal yang sangat krusial.
fake finding dalam krisis media sosial. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi di Indonesia terkena isu negatif di media sosial tentang kebocoran data yang tidak benar. Proses yang mereka lakukan adalah perusahaan teknologi ini menerima banyak keluhan dan kekhawatiran dari pengguna terkait isu kebocoran data yang disebarkan melalui berbagai platform di media sosial. Tim PR segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki sumber dari isu tersebut. Mereka memanfaatkan alat monitoring media sosial seperti Brandwatch dan Hootsuite untuk melacak penyebaran informasi dan mengidentifikasi akun-akun yang berperan penting dalam menyebarkan rumor tersebut. Yang mereka langsung lakukan adalah setelah menemukan bahwa isu kebocoran data berasal dari beberapa akun anonim yang sering menyebarkan informasi tidak terverifikasi, tim PR bekerja sama dengan tim IT dan keamanan cyber perusahaan untuk membuktikan bahwa tidak ada kebocoran data yang terjadi. Tim PR kemudian menyusun pernyataan resmi yang menjelaskan situasi sebenarnya, lengkap dengan bukti teknis yang mendukung klaim bahwa sistem keamanan data perusahaan mereka aman dan tidak ada data pengguna yang bocor. Pernyataan resmi ini disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi perusahaan, termasuk website resmi, akun media sosial, dan siaran pers kepada masyarakat di media massa. Hasilnya, respon cepat dan informasi yang akurat ini meredakan kekhawatiran publik dan mengembalikan kepercayaan pengguna serta pemangku kepentingan lainnya. Akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi palsu mulai kehilangan kredibilitas dan isu tersebut tidak lagi mendapatkan perhatian signifikan. Keberhasilan ini juga meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang transparan dan responsif terhadap masalah keamanan data yang penting dalam industri teknologi. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai beberapa aspek penting dalam PR yang bisa menjadi panduan untuk tim PR. Fake finding. Pentingnya fake finding. Definisi dari fake finding adalah proses mengidentifikasi informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan reputasi organisasi. Tujuannya adalah melindungi reputasi organisasi, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan komunikasi yang efektif dan akurat. Contoh perencanaan kampanye kesehatan masyarakat. Misalnya aja, Kementerian Kesehatan Indonesia merancang kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Proses yang mereka lakukan adalah merancang kampanye yang efektif. Kementerian Kesehatan melakukan riset mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksinasi, terutama di daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya sangat rendah. Survei dan kelompok diskusi terarah dilakukan untuk memastikan dan memahami kekhawatiran dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menerima vaksin. Selain itu, data epidemiologi juga dianalisis untuk menentukan daerah-daerah yang membutuhkan intervensi segera. Langkah yang mereka ambil adalah pesan kampanyenya dirancang untuk menjawab kekhawatiran utama masyarakat, seperti keamanan dan efek samping vaksin. Pesan ini dibuat sederhana dan mudah dipahami, menggunakan bahasa lokal untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Kampanye juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang efektif, seperti media sosial, televisi, radio, dan poster di fasilitas kesehatan. Influencer dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar juga dilibatkan untuk menyampaikan pesan kampanye. Selain itu, timeline pelaksanaan kampanye disusun dengan memperhatikan momen-momen penting, seperti Hari Kesehatan Nasional untuk memaksimalkan dampak dari kampanye ini. Hasilnya, kampanye yang dirancang dengan baik berhasil meningkatkan tingkat vaksinasi secara signifikan di berbagai daerah.
Persepsi masyarakat terhadap vaksinasi berubah drastis dari negatif menjadi lebih positif. Dengan lebih banyak orang yang percaya akan keamanan dan pentingnya vaksin, tingkat keraguan terhadap vaksin pun menurun, dan jumlah orang yang datang ke pusat vaksinasi meningkat drastis. Keberhasilan kampanye ini tidak hanya membantu dalam pengendalian pandemi, tetapi juga memperkuat reputasi Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Fact finding dalam isu keamanan produk. Contoh dari sebuah perusahaan kosmetik menghadapi isu tentang keamanan produk yang mengakibatkan penarikan produk di pasaran. Proses isu ini muncul setelah sebuah blog kecantikan memposting klaim bahwa beberapa produk perusahaan mengandung bahan berbahaya. Tim PR segera melakukan investigasi untuk memverifikasi klaim tersebut. Bekerja sama dengan tim R&D dan QA perusahaan. Mereka menggunakan alat monitoring media untuk melacak penyebaran isu dan mengidentifikasi sumber informasi. Tindakan yang mereka lakukan adalah setelah memastikan bahwa klaim tersebut tidak berdasar, tim PR mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan hasil investigasi dan menyediakan bukti ilmiah tentang keamanan produk. Mereka juga mengadakan konferensi pers dan sesi tanya jawab dengan media untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. Selain itu, tim PR memanfaatkan sosial media dan website perusahaan untuk menyebarkan informasi ini secara luas. Hasilnya, respon cepat dan transparan membantu memitigasi dampak negatif dari isu tersebut. Penjualan produk kembali normal dan kepercayaan konsumen pun terjaga. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya fact finding dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan. Manfaatnya tentu saja reputasi dan juga kepercayaan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi informasi palsu, tim PR dapat menjaga reputasi organisasi dan mempertahankan kepercayaan publik. Serta komunikasi yang efektif dapat membuat informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memastikan komunikasi yang efektif dan tidak menyesatkan. Perencanaan, langkah-langkah dan teknik perencanaan yang efektif. Definisi, perencanaan adalah proses merancang strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah-langkahnya, identifikasi kebutuhan dan tujuan, pengumpulan data, penyusunan rencana aksi, dan pembuatan timeline. Contoh perencanaan kampanye kesehatan masyarakat. Misalnya aja, Kementerian Kesehatan Indonesia merancang kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Proses yang mereka lakukan adalah merancang kampanye yang efektif. Kementerian Kesehatan melakukan riset mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksinasi, terutama di daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya sangat rendah. Survei dan kelompok diskusi terarah dilakukan untuk memastikan dan memahami kekhawatiran dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menerima vaksin. Selain itu, data epidemiologi juga dianalisis untuk menentukan daerah-daerah yang membutuhkan intervensi segera. Langkah yang mereka ambil adalah pesan kampanyenya dirancang untuk menjawab kekhawatiran utama masyarakat, seperti keamanan dan efek samping vaksin. Pesan ini dibuat sederhana dan mudah dipahami, menggunakan bahasa lokal untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Kampanye juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang efektif, seperti media sosial, televisi, radio, dan poster di fasilitas kesehatan. Influencer dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar juga dilibatkan untuk menyampaikan pesan kampanye. Selain itu, timeline pelaksanaan kampanye disusun dengan memperhatikan momen-momen penting, seperti Hari Kesehatan Nasional, untuk memaksimalkan dampak dari kampanye ini.
Hasilnya, kampanye yang dirancang dengan baik berhasil meningkatkan tingkat vaksinasi secara signifikan di berbagai daerah. Persepsi masyarakat terhadap vaksinasi berubah drastis dari negatif menjadi lebih positif. Dengan lebih banyak orang yang percaya akan keamanan dan pentingnya vaksin, tingkat keraguan terhadap vaksin pun menurun, dan jumlah orang yang datang ke pusat vaksinasi meningkat drastis. Keberhasilan kampanye ini tidak hanya membantu dalam pengendalian pandemi, tetapi juga memperkuat reputasi Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Alat dan teknik yang digunakan seperti analisis SWOT ataupun brainstorming untuk merancang strategi yang komprehensif. Manfaatnya adalah 1. Peluang keberhasilan. Perencanaan yang matang membantu tim PR memastikan peluang keberhasilan. 2. Meminimalkan resiko. Mengidentifikasi potensial resiko dan merencanakan mitigasi dapat mengurangi dampak negatif pada organisasi. 3. Reputasi dan kredibilitas. Perencanaan yang baik meningkatkan reputasi dan kredibilitas organisasi dengan menunjukkan profesionalisme dan kesiapan. Contoh perencanaan kampanye kesehatan masyarakat. Misalnya aja, Kementerian Kesehatan Indonesia merancang kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Proses yang mereka lakukan adalah merancang kampanye yang efektif. Kementerian Kesehatan melakukan riset mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksinasi, terutama di daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya sangat rendah. Survei dan kelompok diskusi terarah dilakukan untuk memastikan dan memahami kekhawatiran dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menerima vaksin. Selain itu, data epidemiologi juga dianalisis untuk menentukan daerah-daerah yang membutuhkan intervensi segera. Langkah yang mereka ambil adalah pesan kampanyenya dirancang untuk menjawab kekhawatiran utama masyarakat, seperti keamanan dan efek samping vaksin. Pesan ini dibuat sederhana dan mudah dipahami, menggunakan bahasa lokal untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Kampanye juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang efektif, seperti media sosial, televisi, radio, dan poster di fasilitas kesehatan. Influencer dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar juga dilibatkan untuk menyampaikan pesan kampanye. Selain itu, timeline pelaksanaan kampanye disusun dengan memperhatikan momen-momen penting, seperti Hari Kesehatan Nasional, untuk memaksimalkan dampak dari kampanye ini. Hasilnya, kampanye yang dirancang dengan baik berhasil meningkatkan tingkat vaksinasi secara signifikan di berbagai daerah. Persepsi masyarakat terhadap vaksinasi berubah drastis dari negatif menjadi lebih positif. Dengan lebih banyak orang yang percaya akan keamanan dan pentingnya vaksin, tingkat keraguan terhadap vaksin pun menurun, dan jumlah orang yang datang ke pusat vaksinasi meningkat drastis. Keberhasilan kampanye ini tidak hanya membantu dalam pengendalian pandemi, tetapi juga memperkuat reputasi Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Actuating. Yang pertama adalah pemahaman dan implementasi actuating. Definisinya adalah actuating sebagai proses mengubah rencana menjadi tindakan yang nyata. Contoh actuating dalam peluncuran produk baru. Sebuah perusahaan makanan dan minuman yang sangat besar di Indonesia meluncurkan produk baru dengan kampanye besar-besaran. Proses yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah memutuskan untuk meluncurkan produk minuman kesehatan baru yang ditargetkan pada konsumen muda dan aktif.
Setelah melakukan riset pasar untuk memahami referensi dan kebiasaan konsumen target audience, tim pemasaran dan PR, perusahaan menyusun rencana peluncuran dan mencangkup berbagai kegiatan promosi dan acara. Rencana ini mencangkup pembuatan konten kreatif, iklan televisi, kampanye media sosial, dan acara peluncuran langsung di kota-kota besar. Langkah yang mereka implementasikan terkait dengan rencana peluncuran ini dimulai dengan produksi konten kreatif yang menarik, termasuk video iklan dan konten sosial media yang menyoroti keunggulan produk. Influencer yang memiliki pengaruh besar di kalangan anak muda diajak bekerja sama untuk mempromosikan produk melalui akun media sosial mereka. Acara peluncuran diadakan di beberapa kota besar, menampilkan demonstrasi produk, sampling gratis, dan hiburan dari artis terkenal. Semua aktivitas ini diatur dalam timeline yang dikoordinasikan dengan baik untuk memastikan bahwa semua langkah berjalan sesuai jadwal. Hasilnya, peluncuran produk baru tersebut sukses diterima pasar dengan antusias. Penjualan produk meningkat pesat dalam beberapa minggu pertama setelah peluncuran. Aktivitas media sosial menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Dengan banyak pengguna berbagi pengalaman mereka menggunakan produk tersebut. Keberhasilan peluncuran ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat brand image perusahaan sebagai inovator dalam industri makanan dan minuman sehat. Langkah-langkah yang harus kita lakukan: melaksanakan perencanaan, menetapkan prioritas, dan mengelola sumber daya secara efektif. Manfaat dari executing ini adalah yang pertama, pelaksanaan yang efektif, memastikan bahwa rencana dilaksanakan dengan efektif, mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, reputasi dan kredibilitas. Tindakan nyata yang sukses menjaga reputasi dan kredibilitas organisasi dengan tujuan, kemampuan, dan eksekusi. Berikutnya adalah evaluasi komunikasi. Evaluasi komunikasi yang efektif itu seperti apa sih? Proses menilai sejauh mana tujuan komunikasi telah tercapai. Adapun teknik dan alatnya yaitu menggunakan survei, analisis media, focus groups, dan metrik digital untuk mengevaluasi komunikasi. Evaluasi komunikasi dalam kampanye lingkungan. Contohnya, lembaga LSM Indonesia yang menjalankan kampanye penyelamatan lingkungan dengan target meningkatkan kesadaran tentang daur ulang sampah plastik. Proses yang dilakukan oleh LSM ini dengan cara meluncurkan kampanye yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya daur ulang sampah plastik dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kampanye ini menggunakan berbagai saluran komunikasi, termasuk sosial media, lokakarya pendidikan, dan kolaborasi dengan sekolah dan komunitas lokal. Untuk mengevaluasi efektivitas kampanye, tim PR LSM merencanakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Teknik dan alat yang mereka pergunakan untuk survei online mengumpulkan umpan balik dari peserta lokakarya dan pengikut media sosial. Selain itu, tim PR juga melakukan analisis media untuk menilai cangkupan media yang dihasilkan oleh kampanye tersebut, termasuk analisis segmen dari artikel dan postingan media sosial. Data dari analitik website digunakan untuk mengukur kinerja konten online kampanye, seperti kunjungan situs website, tingkat interaksi, dan konversi. Hasilnya, evaluasi menunjukkan bahwa kampanye yang berhasil meningkatkan kesadaran tentang daur ulang di kalangan masyarakat dengan peningkatan signifikan dalam jumlah orang yang mengadopsi praktik daur ulang di rumah mereka. Data analitik website menunjukkan bahwa konten kampanye mendapatkan banyak perhatian dan interaksi positif. Berbagai temuan evaluasi LSM ini menyempurnakan strategi kampanye mereka dengan fokus pada pendidikan keberlanjutan dan kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah lokal.
Keberhasilan kampanye ini membantu LSM tersebut memperkuat reputasi mereka sebagai advokat utama dalam isu lingkungan di Indonesia. Manfaat dari evaluasi komunikasi adalah pencapaian tujuan, memastikan bahwa upaya komunikasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikutnya adalah pengembangan berkelanjutan. Hasil evaluasi memberikan wawasan untuk memperbaiki dan mengembangkan strategi komunikasi di masa depan. Yang terakhir adalah adaptasi dan respons. Evaluasi membantu tim PR beradaptasi dengan perubahan, kebutuhan audiens, dan tantangan yang muncul. Melalui penerapan fact finding, perencanaan yang efektif, implementasi yang baik dari actuating, dan evaluasi komunikasi yang mendalam, tim PR dapat melindungi dan memperkuat reputasi organisasi. Dengan demikian, mereka tidak hanya mencapai tujuan komunikasi, tetapi juga terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan audiens dan tantangan yang berubah. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi tetap relevan, dipercaya, dan dihormati publik.